Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi Mahkamah Syariah di Nanggroe, Aceh, Darussalam. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai eksistensi Mahkamah Syariah di Nanggroe, Aceh, Darussalam. Mahkamah Syariah di Nanggroe, Aceh, Darussalam pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, dasar hukum, wewenang, susunan dan hukum acara Mahkamah Syariah, dan prospek syariat Islam dan Mahkamah Syariah di Nanggroe, Aceh, Darussalam. Presentator pertama yakni saya sendiri, Ardisa Swabikria. Eksistensi Mahkamah Syariah di Nanggroe, Aceh, Darussalam. Aceh adalah salah satu dari daerah dalam wilayah Republik Indonesia yang memiliki peran khusus untuk menerapkan syariat Islam. Salah satu kekhususan yang diberikan negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk syariah sebagai peradilan syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Khususnya dalam pasal 128 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Peradilan Syariat Islam di Aceh, Mahkamah Syariah, merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum. Dalam badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus seperti pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pengadilan pajak. Materi kedua akan dijelaskan oleh presentator kami yakni Fatia Firdaus Janah. Untuk waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang Nanggroe Aceh Darussalam pada masa sebelum kemerdekaan. Pada zaman Kesultanan Islam, pada masa itu peradilan dipegang oleh Qadhi Maliku Adil yang berkedudukan di ibu kota. Kerajaan Kutaraja Qadhi Maliku Adil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, diangkat dari ulama-ulama yang cakap berwibawa karena perkara yang diajukan ke Qadhi Maliku Adil tidak banyak memberikan fatwa dan nasihat kepada kerajaan. Selanjutnya yaitu zaman Hindia Belanda. Peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat di mana untuk tingkat ule balang ada pengadilan yang diketahui oleh ule balang yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu zaman kedudukan Jepang. Keadaan peradilan agama di Indonesia tidak banyak berubah. Apa yang berjalan pada zaman Belanda tetap dipertahankan oleh pemerintah penduduk Jepang. Selanjutnya yaitu Nanggroe Aceh Darussalam pada masa kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status pengadilan agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Pembentukan Mahkamah Syariah di Kepresidenan Aceh pada waktu itu hanya didasarkan kepada kawat Gubernur Sumatera. Untuk mendapatkan landasan kuat atas surat kawat tersebut, pemerintah Aceh membawa masalah tersebut ke sidang Badan Pekerja DPR dan akhirnya menguatkan kewenangan dimaksud dengan putusan tanggal 3 Desember 1947 nomor 35. Selanjutnya yaitu Mahkamah Syariah Aceh memperoleh landasan hukum kuat setelah ditetapkan No. 29 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau Mahkamah Syariah di Aceh. Dengan demikian, jelaslah bahwa Aceh merupakan daerah modal untuk terbentuknya pengadilan agama atau Mahkamah Syariah di daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk presentator selanjutnya yakni Safinatun Najah. Untuk waktunya ya persilakan. Dasar hukum, wewenang, susunan, dan hukum acara Mahkamah Syariah. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Nomor 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. 4. Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA 70 SK 10 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syariah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Nomor 6 Konun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. 7. Konun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akikoh, ibadat, dan syiar Islam. 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Syariah adalah lembaga peradilan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari peradilan agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah atau 4 Maret 2003 Masehi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Konun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Konun Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 1. Perkawinan, 2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, 3. Wakaf dan sedekah. Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Konun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syariah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding. 1. Al-Ahwal Asyasyiyah, 2. Muamalah, 3. Jinayah. Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan, kompetensi, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional. Hukum acara yang diatur dalam Konun belum disahkan hingga saat ini dan masih dalam pembahasan di DPRA, sehingga hukum acara yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum transisi. Upaya mengharmonisasi dilakukan dengan cara memberlakukan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sepanjang sesuai dengan syariah Islam. Hal ini dapat dilakukan karena pada hakikatnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri disusun berdasarkan asas-asas universal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Safina. Presentator terakhir yaitu Mbak Fatihia Firdausi Jannah. Untuk waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prospek syariat Islam dan Mahkamah Syariah di Nanggoro Aceh Darussalam. Beberapa persoalan bahwa perda atau konun yang ditetapkan di Nanggoro Aceh Darussalam tidak bisa membedakan antara soal-soal murni, privat dari yang bersifat publik
antara soal yang memang dapat dilegalkan melalui undang-undang dari soal-soal yang merupakan wilayah pribadi penduduk Aceh. Hal ini lah yang menimbulkan disonansi, sehingga hukum Islam adalah aturan perilaku moral yang menyakup seluruh aspek kehidupan setiap muslim. Tidak semuanya dapat disalin dan diterjemahkan ke dalam bentuk undang-undang dan pasal seperti yang berlaku dalam sistem pemerintah modern. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.